Muqaddatan bil lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, sedaya sehat Bu? Alhamdulillah. Semangat sedaya ya. Kelihatan semangatnya, insya Allah semuanya ahli surga. Amin. Sederenge ngapunten niki jane pangkate gasik kula, tapi kebanan. Kebanan wae dados mampir ten bengkel. Jane pangkate ra digasik, kersane rampung gasik ngaten. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Siang hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia dalam rangka untuk nambah-nambah sangu kita kembali kepada Allah. Sebab kalau kita mau pergi ke Jakarta saja sangune kudune akeh. Mau pergi umroh sangune kudu akeh. Pun siap mboten? Siap saya. Pun lunas ya. Alhamdulillah. Sing penting siap niat rumiyin. Insyaallah dipun gampilaken Gusti Allah. Amin Allahumma. Sebab Kanjeng Nabi dawuh ngaten. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahar bila safinatin. Barang siapa sing sopone wong mlebu teng kuburan, artine meninggal dunia. Bila zadin tanpa nggawa sangu. Fakaan nama raqibal bahar, itu koyo-koyo wong nyebrangi lautan bila safinatin tanpa perahu. Kira-kira cengap-cengap napa megap-megap. Nyebrangi kali mawon itu tetap dalam keadaan kita payah, apalagi nyebrangi lautan yang kita tidak tahu ujung pangkalnya. Persis seperti orang masuk kubur, kan nggak tahu kapan akhirnya. Sampai akhir kiamat, sampai kiamat nggak tahu berapa tahun nanti kita berada di alam barzah. Makanya masuk ke dalam kubur kalau nggak bawa sangu, ini rasanya repot. Kita kalau masuk kuburan tanpa sangu, itu rasanya sudah orang yang paling tersiksa. Makanya alhamdulillah siang hari ini orang ketang titik-titik golek sangu, bekal untuk mati kita, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan habis kita ngaji nggowo sangu sing kathah. Amin Allahumma amin. Ayo kita sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
tapi dereng. Insyaallah kangen kita nanti terobati bareng-bareng kita umroh. Amin Allahumma amin. Jadi kerinduan kita sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Modalnya kita itu cuma rindu. Modalnya kita itu cinta kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mengandalkan ibadah kita rasanya kok jauh. Mengandalkan daripada amal sedekah kita juga masih banyak kurangnya. Tapi dengan kita mengandalkan cinta mahabbah dengan beliau baginda Rasulullah, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seorang itu mangke badhe dikempalake kalih tiyang ingkang dipun remeni. Kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Yang dicintai Kanjeng Nabi insyaallah kumpul bareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan belajar bersama sekaligus untuk mengobati hati kita. Karena hati ruhaniyah kita, ruh kita ini dulu dari Allah dalam keadaan bersih. Gini pembetan? Roh dari Allah itu bersih suci, kemudian ditiupkan kepada jasad kita. Sewaktu kita masih berada di alam rahim ibu kita, ditiuplah roh itu. Ketika sudah masuk ke dalam roh, ke dalam jasad kita, kita ini kemudian dilahirkan ke muka bumi. Nah, setelah lahir terus polai kata. Ada yang kemudian disuruh sholat sek. Enten boten? Wong itu kok. Diken ngaji, undangan, konser, alasannya macam-macam, sibuk, ngurus anak, iki nyuci dereng rampung lah. Jadi ketika roh itu masuk ke dalam jasad kita yang asalnya suci, dipaksa untuk banyak masalah. Dosa tiap hari kita kumpulkan, maksiat kita lakukan tiap hari, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Padahal kita yakin pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lungsung ibu? Semuanya camat ya? Calon mati. Enggak ada yang hidup terus. Semuanya pasti akan mati. Maka kesadaran kita akan kembali kepada Allah harus dilambari dengan kekhawatiran, ya Allah, jangan-jangan nanti aku kembalikan ruh ini kepada Engkau dalam keadaan banyak noda, banyak dosa. Rasanya malu ya Allah, diberikan ruh dulu bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa, ketika kembalikan kepada Engkau dalam keadaan kotor. Misalnya panjenengan gadah motore pun kempling, bar dicuci, bar diresiki, terus enten rencang nyilih sepeda motor kita, tahu-tahu kembali dalam keadaan kotor, bahkan dalam keadaan rusak. Kinten-kinten dongkol napa mboten Bu? Dongkol banget napa banget? Wong motor awale resik, apik, kempling, sehat, nggak ada rusak apa-apa. Dipinjam pulang tahu-tahu rusak kotor. Kita pasti sebagai pemilik akan dongkol, marah. Malah kemudian kita dalam hati besok-besok lagi pasti kalau pinjam nggak akan dikasih.
Nah begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala minjami roh kepada jasad kita agar kita ini hidup, agar kita ini bisa beraktivitas. Kok ketika dipinjami roh ternyata dikotori. Maka sekali lagi kita harus punya khawatir, ya Allah, jangan sampai kemudian ketika roh ini dipulangkan kepada Engkau dalam keadaan kotor, dalam keadaan rusak. Makanya banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa habli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hadirin ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi mari kita diagnosa, periksa hati kita. Sebab hati itu kata Kanjeng Nabi, satu, ada yang disebut sebagai kolbun marid. Apa Bu? Kolbun itu hati, marid itu sakit. Apa? Jadi ada hati yang sakit, hati yang berpenyakit ini bahaya kalau nggak cepat diobati. Kadang kita kalau punya penyakit zahir, baru batuk sedikit itu sudah cari obat. Baru keluar kukul di pipi sudah cari obat, minimal didempul. Kalau penyakit zahir itu seringkali kita cepat nggak nyaman dan cepat cari obat. Tapi ketika penyakit hati menghinggap, kadang-kadang nggak terasa. Wonge yo sing guyang-guyu, masih jalan-jalan, healing ke sana kemari. Nggak terasa kalau hatinya punya masalah, punya sakit. Makanya yang pertama kata Kanjeng Nabi, al-qalbu atau qalbun marid, hati yang sakit ini harus cepat-cepat diobati. Lah caranya tahu hati itu sakit gimana Ustaz? Ciri daripada hati yang sakit itu ketika diajak baik itu rasanya abot. Rasanya berat. Ketika mendengar kebaikan etok-etok ra krungu. Ketika melihat kebaikan itu seolah-olah kita ini enggak melihat. Itu bagian dari qalbun marid, hati yang sakit. Ketika ada orang dapat nikmat, berarti ini sakit rasanya, ya Allah, mbok ojo nikmati diberikan kepada dia, tapi kepada saya. Pengennya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Pengennya ketika kita ini mendapatkan nikmat, kemudian orang lain gak mendapatkan. Nah, itu diantara penyakit-penyakit hati. Banyak sekali penyakit hati yang sering kali menghinggapi
daripada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut sebagai qalbun mayyit. Kenapa? Qalbun itu hati, mayyit itu mati. Jadi hatinya itu betul-betul sudah mati. Nah, ini yang sudah puncaknya. Kalau enggak cepat diobati, itu sampai nanti hati itu sudah membeku. Hati itu sudah enggak bisa diapa-apain. Kalau dalam Al-Quran, ini bahasanya Al-Quran, itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu hatinya sudah hati yang mati. Kata Quran, cirinya hati mati itu sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Dikasih nasihat, mboten dikasih nasihat sami mau. Ngaji mboten ngaji enggak ono perubahan. Nah, itu hati yang sudah mati. Maka agar kita terhindar dari itu, kita hendaknya membuka hati, melembutkan hati ketika ada nasihat matur suwun. Kemudian kita rubah perilaku kita, ucapan kita, agar tadi tidak termasuk sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah, yang menjadi tema pada siang hari ini adalah qalbun salim. Napa? Qalbun salim. Qalbun itu hati, salim itu sehat, selamat. Purun boten? Pengen boten? Alhamdulillah. Kita sekalian ini menginginkan mendapatkan qalbun salim. Sebagaimana orang yang punya hati yang sehat, hati yang tenang, itu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang hatinya tenang, hatinya enggak gundah gulana. Orang yang hatinya tenang itu apa? Orang yang hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah orang yang hatinya paling tenang. Karena apa? Menatap masa depan, kembali kepada Allah, enggak punya rasa khawatir. Orang yang hatinya sudah ada kalimat la ilaha illallah, itu rasanya badai dipundhut, malaikat Israel sudah datang, tenang-tenang saja. Karena apa? Karena yakin bahwa nanti setelah kita ini pulang kembali kepada Allah pun enggak ada masalah, enggak ada problem. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW berjanji, man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang lisannya basah dengan la ilaha illallah, orang yang hatinya ada la ilaha illallah, orang yang perilakunya itu la ilaha illallah. Perilaku la ilaha illallah niku napa? Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Allah perintah sholat, insya Allah alhamdulillah kita juga sholat. Allah perintah menjaga lisan, ya kita orang ketang ya Allah. Menjaga lisan ternyata sesuatu yang amat sangat berat, butuh perjuangan. Ketika kita ini mengikuti apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, itu menjadikan kita ini tenang, hatinya tenang. Maka orang yang hatinya tenang ini mendapatkan tiket dan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang hatinya tenang, enggak kemrungsung, enggak kedunian. Orang yang hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
silakan datang kepadaku. Irji, datanglah kepadaku. Dengan mendapatkan radhiyatam mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini puncak daripada puncak kegembiraan kita, insya Allah. Jadi orang-orang yang hatinya ini tenang, pasti hatinya adalah hati yang sehat. Makanya kita terus-menerus untuk mendiagnosa, periksa hati kita. Satu, periksa hati dari sifat-sifat syirkum minallah, menyekutukan Allah. Itu penyakit hati yang paling besar. Penyakit hati yang paling berbahaya adalah menyekutukan Allah. Dengan berbagai macam dimensinya, dengan berbagai macam pola dan tingkahnya. Kalau sudah sampai menyekutukan Allah, itu harus selalu kita waspadai betul. Misalnya syirik yang berupa perbuatan. Ketika misalnya ada pohon besar, kita anggap itu keramat. Kemudian kita datang dengan membawa sesaji, bunga-bunga dan lain sebagainya. Untungnya alhamdulillah saniki pun boten enten nggih. Jadi itu namanya syirik yang berupa af'al atau perbuatan. Atau syirik yang berupa ucapan. Kita mengaku atau mengucap bahwasannya ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk syirik. Atau syirik yang sifatnya menyelinap di dalam hati. Ini seringkali nggak sadar kita. Syirik-syirik yang model samar, syirik-syirik yang model lembut-lembut ini kadang kita nggak sadar. Apa bentuknya? Di antara bentuk syirik yang lembut-lembut itu adalah merasa khawatir misalnya. Kalau hari ini nggak bisa makan, khawatir nggak bisa makan. Khawatir yang berlebihan nggak bisa biayai anak. Khawatir nggak bisa sembuh penyakitnya. Itu hati-hati. Sebab apa? Kalau kita khawatir nggak bisa makan, itu seperti kita menolak sifat Allah. Allah yang punya sifat Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Kalau kita baca Al-Asmaul Husna, itu kan ada Allah punya sifat Ya Razzaq, wahai duhai zat yang maha memberi rizki. Jadi kalau kita khawatir terhadap Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki kepada kita, khawatir kalau hari ini nggak bisa makan, itu sejatinya kita sedang berpenyakit tadi. Makanya jangan sampai suudzon sama Allah. Kita pas pagi ini belum ada beras untuk dimasak. Ya yang penting tangan mau bekerja, kaki melangkah untuk bekerja, insya Allah menjemput rizki. Rizki pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada makhluk yang tanpa diberi rizki, semuanya dapat. Hatta sampai pun hewan yang melata. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah seperti dabah. Dabah itu hewan melata, seperti cicak. Cicak itu makanannya apa, Bu? Nyamuk. Cicak enggak bisa terbang, sing dimakan bisa terbang. Kira-kira kalau menurut polonya kita nyandak mboten niku. Cicaknya enggak bisa terbang, yang dimakan bisa. Tapi goro-goro cicak itu lidahnya itu seperti lidah cewek-cewek perempuan itu. Jadi mengundang nyamuk untuk datang. Jadi barokahnya Allah itu nyari dan membuat cicak itu supaya bisa makan. Dilalah cicak kalau lidahnya itu melet-melet,
itu seperti ngundangnya nyamuk. Jadi nggak usah harus terbang, cukup melet-melet nyamuk datang sendiri. Datang sendiri. Itu luar biasanya Allah mendesain cicak itu sampai begitu, tetap dapat makanan. Jadi rizki itu semuanya dapat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah janji kok kita khawatir nggak bisa makan, itu sama saja ngeremeh ke Gusti Allah. Jadi jangan sampai begitu. Kalau kita ngeremeh ke Gusti Allah, itu termasuk bagian dari menyekutukan Allah tadi. Jadi wong Gusti Allah punya sifat ar-Razzaq, kok kita masih khawatir. Yang penting kita itu adalah ikhtiar, berusaha. Nah, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik itu adalah penyakit hati yang harus dihilangkan terus-menerus. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ngobati syirik itu jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dandani iman, ngobati iman, menghilangkan sifat syirik. Ngobati sifat syirik itu juga dengan bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah. Kata para ulama, dengan bersolawat itu pasti kita mentauhidkan Allah. Gak mungkin kita menyamakan Rasulullah seperti misalnya orang-orang Nasrani yang menganggap Nabiullah Isa itu sama dengan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Makanya kalau kita bersolawat kan lafadznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma duhai Allah, sholli ala Sayyidina Muhammad, berikanlah rahmat salam kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Allah yang memberi rahmat, Kanjeng Nabi yang diberi. Orang atau zat yang memberi pasti beda dengan yang diberi. Yang diberi tidak mungkin sama dengan yang memberi. Artinya apa? Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, tidak mungkin menyekutukan Nabi Muhammad sejajar sebanding, apalagi menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan. Makanya para ulama di antara ngobati syirik, ngobati iman itu, kalau tadi dengan biqauli la ilaha illallah, yang kedua dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyakit hati yang namanya syirik. Kemudian penyakit hati yang harus kita hilangkan agar hati kita ini sehat, ada yang disebut sebagai penyakit sombong atau al-kibar. Nah, sombong, al-kibar ini biasanya penyakit yang menghinggapi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Diberikan kelebihan ilmu, potensi sombongnya besar. Diberikan kelebihan harta, potensi sombongnya juga besar. Diberikan kelebihan apapun, termasuk kelebihan cantiknya wajah, gantengnya wajah, itu juga potensi sombongnya besar. Jadi sombong itu adalah penyakit yang sangat mungkin terjangkiti kepada orang-orang yang diberikan kelebihan. Kok ada orang yang nggak punya apa-apa sombong, itu sudah sombongnya murokab. Wis kere sombong, wis bodoh sombong. Itu sombongnya kalau dalam bahasa hadisnya Rasulullah, Gusti Allah itu paling dedek, paling jengkel. Wis kere sombong. Kalau kaya sombong masih ada pantes-pantesnya.
Kalau pinter sombong itu masih ada pantasnya. Itu pun tidak boleh meskipun rodo-rodo pantas. Karena ada yang disombong. Makanya kita harus tahu sombong itu apa. Apakah sombong ketika misalnya kita ngaru-aru orang, kemudian orang itu nggak jawab karena mungkin nggak dengar, atau karena mungkin lagi fokus sibuk sendiri. Kita kan kadang-kadang sombong diaru-aru orang jawab. Jadi sombong itu ukurannya bukan persepsi menurut kita, tapi coba kita lihat sombong dalam perspektif, dalam pandangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak salah paham. Sombong menurut Kanjeng Nabi itu adalah satu adalah raddul haq, menolak kebenaran. Nah, ini harus hati-hati. Kebenaran apapun meskipun kita mungkin belum bisa melaksanakan, jangan sampai ditolak. Kalau kita belum bisa melaksanakan ismendel mawon, diam saja. Jangan sampai menolak. Pokoknya kalau ada kebenaran apapun datang dari lisan siapa saja, itu tidak boleh ditolak. Kalau menolak raddul haq, itu berarti kita terjangkiti penyakit yang namanya al-kibr atau sombong. Sebagaimana iblis itu disuruh oleh Allah untuk tunduk kepada Adam, tapi menolak kebenaran, menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar, enggan, bahkan istikbar, sombong, merasa dirinya lebih. Bahkan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti, kok saya disuruh tunduk kepada Adam? Iki ketemu pirang perkara kan. Wong Adam itu dicipta dari tanah, saya ini dicipta dari api. Unsur api lebih mulia. Kenapa harus tunduk kepada Adam? Nah, ini kesombongan. Aba wastakbar. Jadi enggan, kemudian merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, ini yang pertama, ciri sombong adalah raddul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, yang namanya sombong itu merasa dirinya lebih dari orang lain dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah, itu sudah bahaya. Menganggap orang lain lebih rendah dari kita itu sudah bahaya. Meskipun mungkin secara ekonomi, finansial barangkali bandingannya dengan kita jauh. Tapi jangan sekali-kali kemudian merasa bahwa kita ini lebih kaya dibandingkan dengan dia. Boleh jadi dia itu mungkin kekayaannya tidak terekspos, kekayaannya tidak tampak, tidak terlihat. Karena apa? Karena kekayaannya beliau senantiasa ketika fajar itu bangun kemudian sholat 2 rakaat. Yang kata Kanjeng Nabi, sholatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat fajar itu sudah orang yang kaya raya. Bandingannya lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dikasih dunia seisinya. Artinya apa? Orang yang sholat fajar itu punya kekayaan yang luar biasa, tapi ditutup oleh Gusti Allah, nggak tampak kekayaannya. Sementara kita yang diberikan mungkin kos-kosan, puluhan pintu, mobil ada, kemudian gelang rentengan, kalung juga rentengan, merasa sudah kaya raya, padahal nggak pernah sholat fajar. Sementara ada orang yang sholat fajar merasa biasa-biasa saja. Karena apa? Kekayaannya mastur, ditutup oleh Gusti Allah, sehingga mereka itu kaya tetapi enggak sombong.
Makanya jangan kemudian kita merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia dari orang lain. Kemuliaan itu kalau ukurannya Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan dalam pandangan Allah diukur dari ketakwaan kita. Takutnya kita kepada Allah, dekatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ukurannya kita. Jadi sekali lagi, kalau kita ini pengen hatinya bersih, sehat, ayo kita bersama-sama hilangkan penyakit-penyakit hati. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya matur bahwa saya berangkatnya jane gasik supaya pulang kasih, soalnya masjidnya kebetulan sepi. Jadi yang jaga masjid ini pas pada pulang, maka saya mungkin cukupkan kajian ini untuk sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita diberikan rizki yang barokah, bisa ziarah ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa tuhrina wa mulana Muhammad fil awalin wal akhirin wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jami'a auladana wa jami'a talamizana waladan salih, waladan muti'an, waladan aliman, waladan zakiyan, waladan hafizan lil Qur'anil azim. Allahumma barik lana ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Allahumma ballighna ya Allah ila Makkah wal Madinah li ada'il haji wal umrah wa ziyarati qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi suhulatin wa quwwatin wa sihatin wa bulul marad marrat ba'da marrat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf kata. Usikum wa nafsikum Allah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.